Kadang-kadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tapi kamu harus memberikan semua upaya yang terbaik. Jangan takut dengan keadaan, tapi takutlah akan hidup sebagai muda-mudi yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Amalia dan Warna ID dalam acara talk show kesayangan kita semua di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Amalia. Baik, saya izin buka masker sebelumnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah infrastruktur dan solusinya. Banyaknya jalan yang rusak di Lampung Utara menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, khususnya di Lampung Utara. Kondisi jalan yang rusak sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian harta benda akibat terserempetnya atau tertabrak kendaraan lain saat menghindari jalan rusak tersebut. Nah, bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, hal ini merupakan alarm peringatan bahwa akan adanya sanksi apabila membiarkan jalannya rusak. Hal ini sesuai pula dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana penyelenggara patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Dan untuk membahas masalah ini beserta solusinya nanti, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Tapi seyogyanya di sini dihadiri oleh Dinas PU dan Bapeda Lampung Utara. Namun pada kesempatan kali ini kita sudah nunggu-nunggu ya Bang ya. Mungkin di lain kesempatan mereka akan datang, tapi nggak apa-apa. Insya Allah obrolan malam ini tidak akan mengurangi esensi ya Bang ya, dari apa yang akan kita bahas. Oke, baik. Di sini telah hadir seorang narasumber dari Ketua LSM Lipan atau Lembaga Independen Pemantau Anggaran Daerah, Bang Mintarya Gunadi. Selamat malam Bang Mintarya. Bang Gun. Ya, selamat malam. Selamat malam ya Bang. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat ya Bang ya untuk membahas persoalan ini. Semangat sekali. Baik. Dan di sini juga telah hadir narasumber kita yang tak kalah pentingnya. Di sini ada Bang Mahali Asyauri, Sarjana Ekonomi. Selamat malam Bang. Selamat malam. Beliau ini Wakil Ketua dari Aspeknas Provinsi Lampung. Terus juga beliau ini merupakan Ketua KNPI ya Bang ya, Lampung Utara pada tahun 1993 sampai 1996. Lalu juga beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua Setiaratula Kota Bumi tahun 1993 sampai dengan 1998. Beliau ini juga sempat menjadi dosen Setiaratula Kota Bumi tahun 1993 sampai dengan 2005. Dan sekarang Bang Mahali ini menjadi Wakil Ketua 3 MPW Pemuda Pancasila Lampung ya Bang ya. Baik, sangat berkompeten di bidangnya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi kita akan langsung saja nih ke Bang Gun. Bang, gimana nih Bang terkait infrastruktur jalanan yang rusak menurut Abang, dalam perspektif Abang bagaimana nih Bang? Silakan Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun untuk seluruh masyarakat Provinsi Lampung, khususnya masyarakat daerah Lampung Utara. Di sini saya
selaku aktivis ataupun ketua LSM, Lembaga Independen Memantau Anggaran Negara, termasuk anggaran daerah juga yang bersumber dari anggaran negara. Dalam hal ini diminta oleh Warna ID untuk menjadi salah satu narasumber dalam hal tema atau tajuk ya, infrastruktur. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi mengenai sejauh mana sih yang saya lihat tentang infrastruktur di Lampung Utara. Iya, kondisinya Bang. Kalau boleh saya sampaikan untuk masyarakat luas, dan saya sampaikan juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara, khususnya Provinsi Lampung dan Pusat. Melihat kondisi ini, kita kembali pada peristiwa tahun 2010 silam ya. 2010 ya Bang? Iya, 2010 silam itu jalan poros nasional ini lubangnya hampir setengah pinggang. Masya Allah. Ya, dengan perpanjangan tangan melalui proses yang panjang, mohon maaf ya, bukan membanggakan suatu pekerjaan. Di era gubernur nonaktif Bapak Ridho dan bupatinya alhamdulillah waktu itu nonaktif juga sekarang Bapak Haji Agung Ilmu Mangkunegara, pada proses yang tidak lama ya, 1 atau 2 tahun mereka duduk di saat itu, alhamdulillah jalan lingkar provinsi, lingkar kabupaten, poros nasional, alhamdulillah ya sehat 100%. Dengan keadaan sekarang terbalik ya, pasca keduanya ya, ini juga mohon maaf bukan kita berarti mengungkit ya. Iya. Masa lalu perlu untuk menjadi cermin diri kita, Pak. Ya. Sejarah Pasca OTT ya, Bapak Haji Agung Ilmu Mangkunegara, pasca tergantinya gubernur Lampung, saya melihat sudah hitungan dari hal-hal ini sudah berjalan hampir 2 tahun ya, dari 2018 ke 2019, ini 2021. Infrastruktur untuk lingkar kabupaten dulu ya yang kita bahas ya. Iya Bang. Lingkar kabupaten ini 75%. 75% dikategorikan rusak parah. Nah itu untuk lingkar kabupaten. Iya. Lingkar kabupaten ini seluruh ya, menyeluruh ya, Benar, Bang. dari lingkungan, pedesaan dan lain sebagainya ya. Untuk lingkar provinsinya ini 35%. 35% ya Bang. Contoh kemarin saya sangat support itu masyarakatnya, Jalan Bernah Kali Cinta itu lingkar kabupaten tapi urusannya provinsi. Iya. Ya, emak-emak nekat mau portal jalan. Iya. Itu saya setuju sekali itu. Sampai dimasukin. Iya, dalam itu setuju Bang, ya? sekali. Iya. Hal-hal masyarakat harus seperti itu karena kita yang berdampak sendiri. Masyarakat yang berdampak ya. Nah, Bang, ya? terus sebelum itu juga ada yang meninggal di jalan poros nasional kita, yaitu tepatnya di jembatan Waisabu ya, Desa Bumi Nabung. Dengan masuk lubang, menghindarkan mobil, dia masuk lubang, loncat, terpental hingga meninggal dunia. Sudah sangat fatal berarti Nah, Bang. di sini artinya pemerintah tidak bisa berdiam diri lagi dong. Akibat dari infrastruktur yang dibacakan tadi, dampak-dampaknya itu tadi, dampak dari ekonomi, kerawanan, kecelakaan hingga rusak kendaraan, hingga merugikan semua pengguna jalan. Dan kita yakin masyarakat pasti juga merasa dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena mereka wajib pajak. Mereka bayar ya Bang. Iya. Nah itu ya. Iya. Untuk sementara dari saya yang saya lihat ya. Iya, benar Bang. Nanti kita bahas lagi untuk selanjutnya apa yang harus menjadi Solusi. solusi ya. Iya. Tuh, jadi lingkar kabupaten ini saya ulangin lagi 75% parah rusaknya.
Untuk harus diperhatikan, lingkar Bang, ya. provinsi dan poros nasional itu 35%. Iya. Contoh, pekerjaan juga yang direkankan oleh PUPR itu meninggalkan lubang begitu saja. Saya sering ngunek ya jalan ya, apalagi saya pakai motor. Tahu-taunya masuk lubang. Nah, ini kerjaan yang nggak benar gitu. Nah itu sementara itu dulu ya. Iya. Oke. Ya. Oke, sementara itu dulu dari Bang Gun. Kita beralih sejenak nih ke Bang Mahali. Ya. Di sini Bang, Amal pengen tanya nih Bang, sama seperti yang Amal tanya ke Bang Gun. Bagaimana nih Bang, menurut perspektif Abang nih ya Bang ya, terhadap kondisi infrastruktur di Kabupaten Lampung Utara ini Bang, khususnya jalanan yang rusak tadi Bang. Silakan Bang. Ya, terima kasih ya Amal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi wabarakatuh. Sikampun, Ya pun. rekan-rekan yang ada di studio Warna ID yang saya hormati dan yang mengikuti live ini, mungkin ketika ditanya masalah infrastruktur, saya mohon maaf nih kalau bicaranya agak ke belakang dan agak luas gitu. Iya. Karena kita tahu kalau kita bicara jalan itu ada paling tidak 3 atau 4 gitu ya. 4 pemiliknya, kewenangannya, artinya mereka yang membuatnya, mereka yang memperbaiki dan memeliharanya. Yeah. Ada jalan negara yang dibiayai APBN, Yeah. ada jalan provinsi yang dibuat dan dipelihara dengan biaya APBD provinsi, Yeah. dan ada jalan kabupaten. Yeah. Jalan kabupaten ini dibuat oleh kabupaten, kota, dan dipiara oleh mereka. Iya. Dan juga ada jalan desa. Jalan desa ini ya sebenarnya netral ini. Ini bisa dihandle oleh dana dari mana aja, dari APBN bisa, dari Desa bisa ya Bang. Bali bisa semua, dari provinsi pun bisa sekarang. Tapi dengan apa? Kalau kita mau belanja itu syarat dan ketentuan berlaku. S gitu dan kan. K-nya ya, Bang, ya. Gitu. Nah, berangkat dari situ tentunya kalau kita bicara masalah kerusakan jalan ini sudah suatu lingkaran setan lah ya, lingkaran setan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu Bang? Ya karena banyak yang terlibat, Iya. banyak yang terlibat. Kalau mau kita jalankan undang-undangnya, ya semua salah, karena jalan itu dibuat atau dipelihara itu ada konsultannya, konsultan perencana dan konsultan pengawas. Seperti apa itu Bang? Konsultan pengawas itu Iya. dia merencanakan pembuatan itu, dia membuat spesifikasi pekerjaannya. Itu ada umurnya, ada umur teknis 10 tahun itu. Kalau belum berlaku ya, kalau belum berubah ya aturannya, itu saya pernah tahu itu 10 tahun. Itu konsultan perencana penanggung jawabnya. Jadi kalau ada kerusakan itu bukan hanya pelaksana konstruksinya aja, bukan hanya pelaksana pembangunannya aja yang bisa disalahkan itu. Itu kalau ada salah konstruksi, salah teknis, itu konsultan perencananya. Nah, sekarang kita nggak pernah dengar Iya. ada disalahkan konsultan perencana, salah perencanaan ini, salah secara teknis, sehingga umur teknisnya sangat singkat, yang semestinya 10 tahun. Ini Itu kalau nggak salah dulu ya 10 tahun. Iya. Sekarang saya terus terang aja males baca aturan tuh. Iya, aturannya ganti-ganti melulu, ya kan? Ganti-ganti melulu. Nah itu kira-kira itu konsultan perencana. Kalau salah itu bukan hanya kontraktor pelaksana, konsultannya juga salah ya Bang? konsultannya juga salah. Iya. Nah lalu ada pengawas waktu pekerjaan itu. Pekerjaan itu diawasi, gitu. Kalau nggak sesuai dengan spesifikasi, ya salahnya sama-sama. Nah ini ketiga pihak ini, konsultan, ini perencana,
ini pihak ketiga, pengawas ini pihak ketiga, pelaksana itu juga, dan pemilik anggaran. Pemilik anggaran ini ya pemerintah dalam hal ini gitu. Nah yang jadi masalah ini, yang buat gara-gara kenapa kok ini nggak bisa sesuai dengan spesifikasi itu ya, jalan ini dibuat nggak sesuai dengan spesifikasi itu, ya pemilik anggaran ini yang buat gara-gara awalnya. Kurang menganggarkan atau bagaimana Bang? Dianggarin, Belum dianggarkan. tapi dia orang mau mungkin, Bang. nyubit dari anggaran itu gitu loh, Seperti itu. dengan alasan ini itu gitu. Jadi nggak masuk semua Ya. ke situ. Orang dia aja mau nyubit, gue juga dong, kata pelaksana konstruksi kan gitu kan. Seharusnya ada prioritas tertentu ya Bang ya untuk. Nggak biar ada. Semua mau ngambil gitu kok. Oh, Kalau Jakarta berhenti ngambil pungutan, ya. itu berhenti di daerah. Nggak ada yang berani. Kasih di RAP penawaran keuntungan pelaksana 10% misalnya. Selesai. Kita bicara aturan. Yuk nggak sesuai aturan, dia bisa. Hukum lu. Sekarang siapa yang berani? Yuk nggak sesuai aturan, bilangnya pemborong. Lalu minta gua duit duluan, kan gitu. Gimana? Ya kan? Serba salah. Serba salah, lingkaran setan saya bilang. Pengawas nggak bisa bilang. Iya. Apa lo? Lu kan nggak tahu. Proyek ini gua juga udah kena ini nih, gitu kan? Nah, kira-kira Sangat gitu. kompleks ya, Bang. Nah, Bahasan ini ini kompleks ternyata. masalahnya. Jadi kalau kita bicara itu ya memang lingkaran setan ya, lingkaran setan, dan itu tugas kita semua dan kesalahan kita semua. Pelaku yang terlibat di situ. Kalau Kita nggak bisa bicara korupsi. Tadi pagi saya bercandaan tuh sama abang-abang saya Iya. yang tua-tua di grup WA gitu kan. Dia bilang tuh korupsi lagi nih. Saya jawab aja, Bang, abang lupa ya, pemborong tuh kalau ngurangin komposisi semen sama komposisi aspal itu korupsi juga Bang. Nah gitu, jadi kan ini kesadaran kita semua. Dan ini bukan penyakit baru deh, bukan Sudah penyakit lama, baru. Bang. Dari zaman Orde Baru, Iya. saat itu Pak Kwit Kiangi ya, Iya. tahun 94-an itu dia keluarkan hasil penelitian dia bahwa sejak Indonesia merdeka itu hanya 40% dari anggaran yang dianggarkan oleh negara untuk membangun infrastruktur itu yang tersalur benar ke situ. Yang lainnya nguap, dicubit, dipotong. Nah, bicara jalan rusak, Iya. sebenarnya kalau bercandaannya yang rusak jalan itu bukan jalan mobil yang gede-gede itu, bukan buso-buso yang muatan itu, mobil yang kecil-kecil, Kenapa itu Bang? Pajero, Mercy, gitu kan. Bisa saja. Karena dari dana-dana itu mereka beli Pajero, beli Mercy itu. Nah, kalau secara nyatanya yang rusak itu kelebihan muatan. Jadi jalan tuh kelas nasional itu kan ada, dia kapasitasnya untuk mungkin 20 tonan gitu kan. Jalan provinsi maksimal berapa? 10 ton gitu. Jalan kabupaten berapa? 10 ton. Nah, ini masalahnya di depan rumah saya itu di Jalan Sriwijaya. Ini sebagai salah satu sebab saya diajak sini karena depan rumah saya rusak. Depan rumah saya rusak, ya kan? Full condition ya, Bang, Terus ya? itu kemarin ada masyarakat yang berinisiatif untuk secara swadaya memperbaikinya. Nah itu, kalau saya ngelihat itu ada ini ya, ada pro dan kontra, tapi ada ininya. Saya ngelihat secara berimbang dan objektif. Gitu. Nah itu yang lewat apa deh kejadiannya? Itu mobil muatan belasan ton, nggak layak masuk di sana, tapi tetap bisa jalan di sana. Kenapa? Ada aparat yang awalnya, Ya. ada preman yang awalnya, gitu kan. Nah ini yang rusak. Walaupun sudah dilakukan pemortalan, tapi sebenarnya itu bukan pemortalan, Apa itu Bang? penyempitan jalan. Kalau portal itu kan di atas, Ya. ini penyempitan jalan. Kita malu kadang, apalagi ini. Saya sudah sampaikan sama Pak Bupati, tapi nggak ada respon.
Belum kali Bang. Ya kali dia sibuk tahu apa sibuknya dia ini apa penyempitan jalan gitu kan. Di portalnya begini, biasanya portal itu kan begini atas. Iya. Ini malu kita. Kalau orang mau pulang nanti puasa Lebaran tuh kita lebih malu lagi. Macet kan harus ini satu-satu. Harus gitu. apa? Nah. Arus mudiknya sangat. Iya banyak orang-orang luar yang mau pulang gitu kan. Ini penyebabnya gitu. Kelebihan tonase itu satu kelebihan tonase. Kalau kita mau bicara aturan, kelebihan tonase ya sudah ada yang atur, tapi nggak bisa dijalankan aturannya gitu kan. Nah, terus itu juga kita bicara faktor produksi lainnya gitu kan. Minyak mahal, terus itu ngebawa komoditi pertanian harus mobil itu berhari-hari sehingga ongkos juga mahal gitu kan. Ya ini faktor-faktornya juga gitu yang penyebabnya. Jadi kalau dia cuma muatan 5 ton ya rugi. Maka dia harus 10 ton. Ketika dia 10 ton dia melanggar kapasitas jalan kan gitu. Ambruk tuh jalannya, Itu Bang, ya. contoh-contoh Iya. kecilnya gitu kan. Oke. Ah. Kita tahan sebentar Ya, nih dari ya, Bang Mahali. saya kira gitu ya. Kita kebetulan kedatangan seorang akademisi, Bang Laksamana Bangsawan, SOSMM. Selamat malam Bang Lak. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang Lak ya? Oke, udah ngopi Bang? Lagi mau ya Bang ya? Oke. Langsung saja nih Bang, pengen nanya Bang Lak. Ya, Bang. Terkait perspektif Abang nih Bang. Terkait infrastruktur yang rusak nih Bang. Bagaimana nih Bang? Silahkan Bang. Infrastruktur jalan ya? Iya Bang, jalan. Iya. Ini saya ucapkan juga assalamualaikum untuk senior saya Bang Mahali sama Bang Gun. ini ya, Bang Gun juga. ya Bang Gun dari Lipan. Ya kalau partner, kalau Bang Gun ini, kalau Mahali ini suhu. Ya senior kita kan. Banyak ilmu yang saya dapat dari dia karena dia sebelum saya jadi akademisi duluan dia jadi akademisi. Ini mantan ketua Setiara Tula ini. Iya. Nah jadi kalau saya melihat dari sana, tapi saya ini mungkin lebih cocoknya kalau malam ini bicara dari pengamat sosial kali. Kalau dari akademisi maka kita harus melangkah tentang aturan gitu kan. Berarti pengamat sosial nih. Ya jadi kita padukan saja maksudnya mah Oke. gitu kan, kita Akademisi padukan dan aja kan. pengamat sosial. Ya, jadi kalau dari akademisi itu melihat bahwasanya pembangunan itu dilaksanakan itu melalui ini kan kita ngadopsi dari Orde Baru, ngadopsi yang baik ya. Ada namanya Musren Des, musyawarah pembangunan desa. Musyawarah pembangunan kecamatan. Sebentar lagi musyawarah pembangunan kabupaten. Yang dibahas nanti di Musrenbang di Pemda ini hari Selasa apa nanti ke depan itu yang urusan yang tahun 2022 ini Bang Mahali. Sedangkan PR di tahun 2021 ini yang di depan mata kalau kita bicara infrastruktur ini sudah iya hujan udah nimpa kepala gitu kan, sudah belum terselesaikan gitu kan. Nah jadi kalau bicara infrastruktur jalan tentunya ada dinas yang terkait di sini ini kan, ada Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian di situ ada Dinas Pekerjaan Umum, kemudian Perhubungan, ditambah satu lagi ini, 4 ini satu lagi, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang disampaikan dengan oleh Bang Mahali tadi kan, bahwasanya saya katakan tadi kalau kita bicara akademisi maka dia bicara aturan, apakah sudah matang waktu kita musrenbang. Karena ketika terjadi musrenbang itu sampai dengan kecamatan, misalnya satu desa itu mengusulkan ada 10 item, sampai di kecamatan pun hanya bisa menampung 12 item, sedangkan di kecamatan itu ada misalnya ada sekitar 10 desa atau 11 desa gitu kan, maka akan putus satu demi satu, hilang gitu kan, tidak bisa tercover dengan seluruhnya. Sampai dengan dia di kabupaten, kita punya 23 kabupaten dengan item yang hanya bisa mencakup hanya beberapa kecamatan saja atau beberapa item, maka akan menjadi
prioritas, ada skala prioritas di sana. Ketika ada skala prioritas, maka tadi yang jalannya sudah hampir rusak jadi rusak, yang sudah rusak tambah rusak ketika dia tidak masuk. Nah, ini ada mainan di sini nih biasanya. Mainan ini siapa yang kuat? Misalnya saya pejabat di Bandar Putih misalnya. Saya pasti keluarin jalan yang rusak di Bandar Putih gitu, Bang Mahali. Nggak mungkin saya mau mengutamakan di tempat orang duluan. Nah, ini repotnya di situ. Harusnya kalau saya ini seorang yang punya jiwa sosial tinggi, maka saya lihat yang mana yang bisa, yang harus diperbaiki, yang sudah sangat mendesak, atau yang mana jalan yang harus diperbaiki yang bisa menghasilkan menunjang perekonomian desa itu yang sudah maju, biar dia tambah artinya PAD kita bisa bertambah untuk masuk ke sana. Berarti pentingnya skala prioritas tadi ya Bang ya. Ya, skala prioritasnya jangan skala prioritas perorangan yang saya maksud. Iya. Bahwa skala prioritas kepentingan dari masyarakat banyak. Benar. Nah, kalau dulu jalan di Tulung Mili itu, jalan ke arah Tulung Mili nih contohnya ya Pak Bang Mahali ya, Bang Gun ya. Itu rusak bagus terus gitu kan. Karena hampir semua pejabat itu ada di Tulung Mili waktu itu. Jadi dia rusak dibagusin terus gitu kan. Nah, jadi artinya itu skala prioritas perorangan. Tapi kalau sekarang ini kayaknya enggak juga gitu kan. Karena udah hampir merata, kalau kata Bang Gunadi tadi bahwasanya 75%, kalau saya bilang mungkin selisih 5% pendapat kami dua. Kalau saya menyampaikan udah 80% kali yang rusak gitu kan. Naik dikit lah ya Bang. Ya, masyarakatnya juga harus sadar juga sebenarnya. Ya. Dengan dipasangnya tadi penyempitan jalan itu kan inisiatif masyarakat supaya tonase tadi apa yang disampaikan itu krusial sekali, masalah itu benang kusut itu yang disampaikan oleh, sudah panjang lebar disampaikan oleh Bang Mahali tadi, bahwasanya dengan tonasenya, dengan tingkat kepadatan lalu lintasnya, dan pemerintah juga memberikan kebijakan seluas-luasnya untuk memberikan siapa saja bisa mengambil kendaraan sampai bunga 0% gitu kan. Ya, jadi di sana banyak faktor yang mempengaruhi tentang jalan rusak. Ditambah masyarakatnya pun kurang peduli. Jadi kira-kira saya nggak mengatakan tempat saya itu, rumah saya di Mangga Besar kan, nggak mengatakan tempat kami itu jalannya bagus terus karena masyarakatnya peduli, nggak seperti itu juga. Cuman kami titip salam sama Pak Polisi. Pak, itu mobil itu sering lewat kami itu, tempat lewat ke arah stadion, keluar di sana mobil bawa kayu itu. Karena mereka mau lewat pos kota takut kena cuk. Tolong malam-malam jaga Bang di tempat kami. Itu lurus mobil. Kalau dulu rusak juga jalan tempat kita itu kan, nggak berani lagi mereka tempat kita. Nah, beda cerita kalau di tempat yang diceritakan sama Bang Mahali tadi. Dikawal sama aparat, bahkan ya dimanfaatkan sama premanisme itu tadi juga gitu kan. Nah, yang sepanjang sepengetahuan saya mulai dari saya kecil sampai sekarang, jalan dari Pernah sampai dengan Kali Cinta itu nggak pernah bagus itu kan, nggak pernah bagus itu karena jumlah tonasinya kan. Selain aparat, preman juga ada di sana gitu kan. Nah, jadi itu tonasenya dengan muatan-muatan dari pabrik ya, baik itu bahan mentah maupun bahan jadi yang keluar dari Bunga Mayang sana rata-rata lewat sana gitu kan, yang mobil yang muatan gede-gede gitu kan. Nah, jadi itu tadi tonase. Jangankan jalan yang tingkat provinsi maupun kabupaten, yang jalan tingkat jalan negara aja kemarin jembatan Waikunang ambruk gitu kan. Jebol gitu kan karena kekuatan tonasenya tadi itu yang tadi disampaikan sama Bang Mahali tadi, bahwasanya ya artinya kalau muatan jalan itu hanya mampu untuk menampung 25 ton, kalau yang dinaikinnya itu 40 ton atau 30 ton dengan jumlah mobil yang banyak kan, repot juga. Karena kalau dia jalannya menurun itu, kalau Pak Ajwar paham mungkin, dia Insinyur Ajwar Yasid itu, dia itu dari insinyur jalan, dia itu kalau nggak salah dari jalan transportasi. Itu jalan tuh kalau dia turunan atau tanjakan, dia ngerem mobil itu, maka dia akan terjadi gundukan di situ, tekanan di sana itu. Itu ngebuat jalan jadi rusak. Ditambah lagi kalau musim hujan, nambah lagi karena aspalnya itu kan nggak berapa lengket, ditambah lagi sama hujan, tambah lagi repot kita dibuatnya kan, ngelihatnya di situ lagi. Nah, itu yang terjadi di kita kalau kita lihat dari
itu saya sampaikan tadi bahwasanya dari sebagai akademisi dan lebih pantasnya mungkin sebagai pengamat sosial tadi kan, karena akademisi ini kan gini, dia memandang sesuatu itu kan dengan sesuai dengan disiplin ilmunya. Ketika bicara jalan maka dia dampak sosial dari jalan itu yang saya bicarakan gitu kan, bukan karena kekuatan jalan ini itu, karena itu akademisi mungkin teknik yang pas berbicara seperti itu, tapi kita bicara tentang dampak sosialnya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kesadaran masyarakat perlu juga di sana ya. Ya tapi kesadaran masyarakat itu ada yang bohong-bohong juga itu. Kalau kalian jalan ke daerah Sungkai sana itu orang bagus-bagusin jalan itu dengan tanah itu buat becek lagi dengan harapan dari jalan itu dapat duit, dia dengan yang lewat-lewat, padahal itu bohong-bohong itu kan, akal-akalan malahan itu kan bisa. Iya, jangan dikasih tanah tambah rusak, yang penting yang lewat itu ngasih 2.000 kan lumayan juga pikirnya. Kalau ke kebun belum tentu dapat duit harian itu, dia pikirkan seperti itu. Nah kesadaran masyarakat, perencanaannya kurang baik, pelaksanaannya juga apa namanya kurang terarah, ditambah lagi harusnya di sana itu evaluasi kan, evaluasi monitoring yang diperlukan di sana. Mungkin itu untuk sementara. Adinda ya. Iya, baik. Itu tadi yang sempat dijelaskan oleh Bang Lak, Bang Gun, Bang Ali. Nah, kita sekarang beralih sejenak ke Bang Gun. Bang, tadi Abang sempat berbicara tentang solusi nih Bang. Mungkin Abang mau memberikan solusi nih Bang untuk infrastruktur di Lampung Utara yang tidak enak dipandang mata lah Bang, seperti itu Bang. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau solusi itu ya tinggal penegasan saja ya. Tadi sudah dibahas oleh Bang Ali dan akademisi kita Lak. Dalam pengertiannya artinya semuanya itu harus pas pengawasannya itu loh. Jadi pengawasannya, apabila pengawasannya maksimal, pasti pekerjaan itu akan maksimal seperti yang diperbincangkan awal tadi. Mulai dari konsultan, mulai dari pengawas, mulai dari kontraktor, kan, mulai dari tim penentu anggaran, kan gitu. Jadi semuanya harus benar-benar diawasi secara ketat. Kalau memang infrastruktur pembangunan di Lampung Utara akan bertahan sesuai dengan kapasitas yang ditentukan, kan gitu. Tapi kalau tidak ya begini terus ya. Itu satu ya. Yang kedua, untuk harapan kita sebagai masyarakat ya, kalaupun itu benar, saya mewakili masyarakat Lampung Utara, kalaupun itu artinya salah, itu dari pribadi saya. Seperti pemerintah Kabupaten Lampung Utara tadi kan dibahas oleh Bang Lak bahwa akan ada musrembang. Musrembang itu adalah 2002. Sementara yang 2022 kan? Ya. Sementara yang saat ini di depan mata kita 2020-2021 sudah di depan mata. Hujan itu udah di atas kepala. Belum terselesaikan ya Bang. Nah, artinya kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus benar-benar untuk rakyat. Daripada anggaran-anggaran yang kira-kiranya dianggap itu terkesan ya untuk kepentingan pribadi, gitu loh. Untuk kepentingan saya, karena kursi ini harus saya dapat, saya harus masuk di sini gitu loh. Ya, ibarat kemarin itu kan rolling mutasi itu saya yakin punya anggaran tersendiri ya. Nah, lebih baik pemerintah itu memikirkan infrastruktur sekarang. Oke, untuk masuk desa karena jangkauan dana itu belum tersedia, kita pikirkan dulu lingkar kabupaten inilah ya. Dari jalan lingkungan kita di sini, kalau kita lewat dari sini aja keluar ke sana itu mungkin kalau orang memang sudah nunggu pakai kayu itu enak benar itu mukul. Karena motor itu nggak bisa untuk dia jalan 40, paling 10-20 kilometernya bergerak kan. Nah, dampak-dampak inilah dulu kenapa banyak begal,
Dulu kenapa banyak curas? Kan karena infrastruktur kita enak benar, orang mau begal. Ekonomi seperti yang disampaikan Bang Lak ini tadi. Orang ngebenerin jalan disiram pakai tanah aja. Ini dampak ekonomi. Nah, sesuai dengan situasi pandemi COVID-19, kita sudah setahun dalam pasca ini, wabah virus yang melanda negeri, melanda dunia ini, khususnya untuk kita Indonesia, Lampung Utara. Dalam beberapa aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Menteri, saya baca itu pengembalian ekonomi nasional. Dan untuk di daerah itu dikembalikan kepada daerah. Nah, di sini artinya kembalikan kepada daerah itu kita yang tahu konsep di daerah ini. Nah, bagaimana untuk mendukung instruksi-instruksi ini, peraturan-peraturan ini seperti yang disampaikan Bang Ali itu tadi, harus benar-benar diterapkan. Ya, kembali lagi soal bagaimana solusinya. Pemerintah harus mengambil sikap tegas dan cepat. Pertama, kendaraan-kendaraan yang bertonase tinggi itu benar-benar diawasi dari perhubungan, dari lalu lintas ya. Premanisme diberantas oleh Satreskrim Polres Lampung Utara agar tidak merebah, dan begitu juga tentang ekonomi ya, harga-harga ekonomi ini ditingkatkan gitu supaya ekonomi kita kembali normal dari dampak COVID. Dan ini solusi dari dia menghasilkan uang banyak, PPh-nya juga pasti banyak kan, kembali lagi kepada income, pendapatan asli daerah. Jadi kuncinya solusi bagaimana pemerintah harus saat ini menentukan sikap ketok palu dengan segera cepat untuk mengatasi masalah ini, kalau tidak mau terjadi pada tahun 2010 silam. Bagaimana itu? Itu ya, untuk dari saya itu dulu. Nanti mungkin dari Bang Ali bisa menambahkan, dari Bang Lak bisa menambahkan. Kalau pemerintah tidak ingin kembali masa lalu kita 2010 dulu, kalau nggak salah jalan poros, jalan kabupaten itu setengah pinggang kayak gini. Pernah saya tambahkan sedikit lagi, di Jalan Muara Sungkai itu dulu saya tanami batang pisang. Alhamdulillah ya, 1 bulan dari peristiwa itu gubernur kita, wakil gubernur ya, dulu Bapak Bahtiar, sikap mungkin dia nonton ya, langsung alhamdulillah rabat beton ya di Jalan Muara Sungkai itu. Rabat beton itu saya dulu tanam pisang di situ ya, saking kesel saya, apa juga perlu jalan lingkar Kabupaten Lampung Utara ini kita tanamin batang pisang atau batang kelapa, kira-kira seperti itu ya. Mungkin waktu saat ini untuk Bang Ali ataupun Bang Lak, silakan. Terima kasih ya. Kita tadi sudah mendengarkan solusi yang ditawarkan oleh Bang Gun. Nah, sekarang kita pengen dengerin juga nih, solusi apa sih yang pengen ditawarin sama Bang Mahali. Silakan Bang, bagaimana nih Bang solusi dan sikap pemerintah apa yang harus diambil nih Bang dalam menyikapi persoalan ini? Ya, terima kasih. Bicara solusi ya, mungkin saya ada ide yang apa ya, mendadak lah terpikir di dalam diskusi ini gitu ya. Saya pikir ada beberapa hal gitu. Pertama, untuk ambil solusi ini pemerintah daerah juga perlu keberanian. Karena begini, saya pernah alami itu, saya punya pekerjaan tuh di salah satu kabupaten di Lampung, tidak usah saya sebutkan gitu kan. Ini konstruksinya hot mix, sementara jalan tuh kiri kanan sawah. Tapi dari pusat sudah digariskan itu hot mix. Sedang yang pengerasannya ini belum sampai 5 tahun. Jangan kita ketahui konstruksi jalan kabupaten untuk hot mix itu hanya 3 cm. Iya, benar. Itu nggak mungkin lah. Saya ini pemborong juga, nggak mungkin saya pasang 3 cm. Pasti saya kurangin. Ya karena udah dikurangin juga sama mereka, gitu kan? Mereka yang ngajak gara-gara ya kita pasangnya nggak 3 cm juga gitu. Nah, sementara konstruksi hot mix ini kelemahannya adalah dia tidak bisa ada pori-pori air. Segitu ada genangan air sedikit maka dia akan pecah.
hancur ya, lebur. Bang, ya. Ditimpa jalan kendaraan dengan tonase yang melebihi kelas jalan itu, udah selesai. Nah, jadi solusinya ya, solusinya atas apa yang saya itu kan. Ini juga pemerintah daerah juga harus berani menyampaikan ke pusat. Ini jalan yang kami ajukan ini, link ini gitu, ini nggak pas untuk konstruksi hot mix gitu. Nggak pas untuk konstruksi hot mix. Ini artinya jalan itu katakanlah jalan produksi untuk ngangkut apa hasil gabah gitu kan. Cukup dengan konstruksi krokos gitu kan, atau dengan lapen aja cukup, sudah gitu. Panjangnya bisa dapat lebih banyak gitu dibanding dengan hot mix. Berarti harus berdasarkan tipe-tipenya ya Bang ya. Kondisi daerahnya. Ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kepikir begini. Ketika suatu jalan di desa atau antar penghubung kecamatan, katakanlah jalan kabupaten gitu kan, dengan kelas jalan kabupaten itu maksimal tonase 8 ton misalnya kan, itu waktu pengerjaannya langsung aja dalam pelaksanaan tuh di RAP itu dibuatin portal aja, jalan ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan dengan tonase maksimal 8 ton. Jadi masyarakat tahu ketika ada kendaraan yang melalui tonasenya 8 ton, masyarakat berani memberhentikan, balik, lu nggak boleh lewat jalan ini, rusak ini jalan, karena selesai deh, selesai itu jalan langsung rusak, apalagi musim hujan. Musim hujan ini kita nggak bisa ditolak lah. Jadi masalah kerusakan jalan ini masalah nasional. Benar. Kecil kerusakan kita di Kabupaten Lampung Utara ini kalau kita bandingkan dengan kerusakan jalan dan biaya yang dikeluarkan oleh negara melalui APBN dari Dirjen Bina Marga untuk pemeliharaan jalan pantai utara lintas Jawa itu. Wah, itu triliunan. Gitu-gitu aja tiap tahun, rusak, betulin di sini, rusak di sana, betulin sana, rusak di sini. Itu triliunan. Dan itu udah berpuluh-puluh tahun lanjutnya. Nah, alhamdulillah sekarang ini kita lihat di titik-titik tertentu yang langganan kan lah ya, katakanlah langganan mengalami kerusakan karena dia tiap musim, musuhnya kan musim hujan ini. Benar. Sedangkan kita ini musim hujan kita ini bonglak tiap tahun pasti ada. Dan jalan kita ini tidak dilengkapi dengan siring yang baik. Nah, jadi dia itu, Bang. Jadi air itu tergenang di tengah jalan. Bahkan kadang-kadang jalan jadi siring gitu. Jadi tempat air mengalir. Nah, ini yang rusak jalan. Nah, alhamdulillahnya beberapa titik yang rawan, katakanlah titik rawan, tempat-tempat itu kita sudah melakukan model pekerjaannya rigid. Jadi di cor semen gitu kan. Cor semen juga ada yang bagus, ada yang rusak juga. Yang di Taman Siswa itu juga yang dibetulin kemarin, ada kawan-kawan PWI dan ini juga itu, wah ini rigid kelas apa ini, kita bingung ngecaknya kan gitu. Tapi kan yang penting jalanannya udah agak bisa dilewati itu, Bang. Ya itu juga saya melihatnya kalau nyimpang dikit ya, bicara masalah perbaikan swadaya kemarin itu, walaupun pemerintahnya tidak hadir gitu kan, saya pikir itu juga keberhasilan pemerintah. Bingung kan kalau saya bilang itu keberhasilan? Keberhasilan pemerintah. Salah satu tugas pemerintah itu sebagai inspirator, sebagai fasilitator, dia juga sebagai partisipator. Dia merangsang partisipasi masyarakat. Jadi pemerintah daerah Kampung Utara juga sudah berhasil menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melihat kondisi daerahnya, apa yang ini, yang menurutnya perlu diperbaiki, yang saat itu pemerintah nggak mampu, dan saat ini pas. Mohon maaf aja, saya nggak muji-muji pemerintah. Ya kalau mereka juga mungkin nggak kepikir, buktinya nggak mau datang, ya kan? Ketika
ketika sebaiknya itu mereka datang ke situ. Kehalangan hadir Bang. Iya, hadir menyambut baik kami. Sekarang mana? Jangankan datang di online, berita online aja ini nggak ada komen satu juga mereka, ya kan? Sambutan baik, menyambut baik nggak ada. Yang ada malu saya lihat. Sebenarnya itu keberhasilan mereka, gitu kan. Mereka sudah berhasil menggerakkan partisipasi masyarakat, iya kan? Iya kan, Bu? Iya. Ya. Sudah berhasil. Sudah berhasil. Kamu puasa ini. Kamu puasa. Makanya saya kemarin tuh ngeliat siapa nih yang berani dari PM. Enggak ada yang berani. Cuma itu bentuk keberhasilan. Kenapa apa? Mudah aja, mereka keluarin aja alat itu. Keluarin alat itu memang ada. Emang ada kok alatnya di itu, Alkal, di PU kan. Mungkin setelah ini pemerintah mungkin tergerak Bang. Nah, mudah-mudahan mereka sadar gitu kan, karena memang ini juga ya pasca OTT ini kan semua penyakit kumpul, semua penyakit ada di Pemda Lampung Utara ini. Nah, ini satu persatu disembuhin gitu. Bahkan Pak Bupati pernah bilang sama saya, susah saya ini katanya. Ini apa ASN ini dikasih tugas mau bergerak kalau ada duitnya dulu gitu. Sedangkan mereka kan udah makan gaji, ya kan? Nah ini keluhan dia, benar. Saya bisa bertanggung jawab keluhannya begitu. Nah jadi nggak semudah ini. Jadi kalau bicara solusi, saya pikir dipasang aja deh di tempat-tempat tertentu yang kira-kira di situ ada kebun tebu. Karena gini ya, komoditi yang dibawa keluar itu nggak ada untungnya untuk kita, nggak ada masukannya untuk pemerintah daerah. Benar. Mereka hanya numpang tanam. Benar. Numpang tanam ketika panen dibawa keluar daerah. Benar. Tidak ada kontribusinya sekali. Saya pikir paling juga tenaga kerja. Ya kalau mereka pakai tenaga kerja setempat. Kalau mereka bawa tenaga kerja dari luar, Kadang tuh dari luar Bang. dari luar, karena mereka cari aman. Agar tidak protes gitu Iya. ya Bang ya. Ya. Apa kontribusinya untuk kita? Nggak ada. Pajak nggak ada. Retribusi apa yang mau diambil dari mereka? Yang ada mereka yang ngerusak jalan. Yang rusak jalan itu mereka. Jalan lintas Sumatera ini rusak karena batu bara dari lahat sana. Berarti dalam hal ini sama seperti yang Bang Lak katakan tadi, Ya. masyarakat pun harus aware ya Bang ya, harus Ya, harus. peduli gitu Harus Bang ya. itu. Harus Peduli ini sama jalan. masyarakat ini harus, karena fungsi pengawasan yang agak melemah ini, loyo lah katakan gitu kan. Ya masyarakat yang mengawasi, tapi diawasi dengan benar, dengan santun, ya kan, supaya juga mereka bukannya timbul kericuhan tapi timbul kesadaran, gitu kan, timbul kesadaran. Jadi kalau di negara-negara maju itu kan indikatornya kan tingkat partisipasi masyarakat. Benar Bang. Pembangunan itu akan berhasil apabila tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi. Benar Bang. Nah, saya kira itu ya. Terima kasih. Bagaimana suatu jalan tidak rusak dan tidak terkondisi kalau masyarakatnya saja tidak peduli dengan jalan tersebut gitu ya Bang ya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan solusi yang ditawarkan oleh Bang Gun lalu Bang Mahali. Mungkin Bang Lak menambahkan Bang solusi yang akan ditawarkan terkait infrastruktur kita ini. Silakan Bang. Terima kasih. Kalau saya solusinya, saya pikir nggak ringan-ringan aja lah ya solusinya. Jadi gini, kembali kepada the right man and right job, kira-kira gitu kan. Kalau tadi saya bicara musrenbang, kalau musrenbang diadakan sekarang, mboknya yang diprioritaskan di APBDP lah, kira-kira harus dilaksanakan seperti itu. Jangan mikirin untuk tahun yang akan datang gitu kan, ada anggaran perubahan, itu yang pertama. Yang kedua, saya belum pernah dengar itu DPRD itu manggil 4 instansi tadi. Nah inilah fungsi mereka itu tadi. Harusnya Komisi C itu panggil nih tadi itu. Kalau dinas yang terkait tadi, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, Dinas PU,
terus tuh pekerjaan umum ya, dinas PU, kemudian Bapeda, kemudian satu lagi apa tadi ya, lupa saya. Lalu lintas ya, kepolisian lah ya, lalu lintas di sana kan. Ini panggil dulu nih, ajak hearing apa konsepnya. Jangan mau duduk enak aja di DPR itu kan, tugas fungsi di orang nggak dilakukan kan, karena mereka itu fungsi mereka sendiri itu peran dan aksi mereka ditunggu-tunggu di tengah-tengah masyarakat itu kan. Itu yang kita mintakan ke sana, itu Komisi C kalau nggak salah yang ngawasinya itu kan, tentang bidang pembangunan itu. Nah terus tuh ketegasan dari pihak aparat tadi bahwasanya solusinya ketegasan itu apabila dia memang yang sudah seperti yang disampaikan, kalau dia hanya muatannya tidak boleh melebihi kapasitas 10 ton ya kasih tindakan lah, kira-kira seperti itu kan. Kalau nggak dikasih ketindakan, kalau partisipasi masyarakat, nanti masyarakat main hakim sendiri, salah juga kan. Masyarakat itu paling hanya bisa menghimbau ketika mereka sudah jengkel. Pertama, kalau mereka itu hanya 2 solusi, kalau mereka nggak marah, mereka jangan bersolusi sendiri seperti pembangunan sendiri yang dilaksanakan mereka. Tapi kalau dalam keadaan ekonomi kita ini di bawah standar, bahwasanya tingkat ekonomi kita memang lemah yang ada sekarang, itu nggak bisa dilaksanakan. Kesadaran masyarakat, walaupun dia sadar pembangunan itu harus dilaksanakan, dia tidak semuanya membutuhkan dana di sana. Itu yang saya hanya 3 itu aja yang saya sampaikan. Pertama, dia solusi dari masyarakat itu tadi, bahwasanya kesadaran masyarakat, ketegasan aparat pemerintah dan pihak yang berwenang di situ, instansi yang berwenang dalam hal ini. Kalau bisa dikasihkan rekomendasi dari sekarang, rekomendasi hasil wawancara kita atau diskusi kita malam ini, sampaikanlah ke DPR itu, panggil itu dinas-dinas terkait itu dengan keadaan jalan yang rusak sekarang ini. Karena kemana lagi kita mau ngadu kalau kepada mereka. Itu yang saya bilang, sebelum ajab Tuhan nanti datang kepada kita. Kalau terjadi banjir kan repot gitu kan. Ngeri banget. Iya, kalau kata Bang Mahali tadi itu akibat dari siring yang nggak ini, itu apa artinya? Siring itu ngumpet karena sampah segala macam, akibatnya banjir. Yang rusak kan musibah yang datang kan. Iya, kasihan kan. Kalau kata ya itu saya bilang tadi, itu ajab Tuhan akhirnya yang situ kan. Akibat perbuatan, karena belum tentu orang yang berbuat dosa itu dia yang akan mengalami akibatnya sendiri, bisa aja tetangganya ikut kena, kira-kira seperti itu kan. Orang lain terkena dampaknya. Kalau contohnya, kalau jembatan yang tempo hari itu Bang Gunadi ini bilang jembatan kok bisa jadi tersangka, kira-kira kayak gitu. Akibat jembatan bolong kan, orang itu masuk situ meninggal kalau nggak salah Bang Gunadi ya. Dia meninggal katanya, kata Bang Gunadi, karena dia mau ngomongin ini dinas PU yang salah, dia bilangin jembatannya yang salah, kata dia kan. Jembatan yang jadi tersangka kan repot urusannya gitu kan. Nah itu kan sindiran secara halus itu kan, yang kata-kata yang sangat halus. Tapi kalau orang yang nyambung dengan bahasa dia itu, maksudnya bukan jembatannya yang salah, woi. Gimana ini yang bertanggung jawab terhadap jembatan itu yang salah kan? Nah itu yang saya katakan tadi, bahasanya akibat perbuatan orang lain yang akan tertimpa musibah, itu bisa aja terjadi sebab itu. Mungkin itu yang saya sampaikan aja dari saya. Terima kasih. Harapan nih Bang, harapan langsung saja. Kalau udah harapan itu saya udah tertuju kepada instansi terkait. Itu lobby di atas sana, cari uang di atas sana, bawa ke sini. Kalau dia nggak tahu cara ngelobinya, aja Laksamana ke sana gitu kan. Kita berangkat ke sini gitu kan. Kita carilah solusinya. Jangan diem aja di sini kira-kira kayak gitu kan. Nunggu bantuan turun sendiri. Jemput bola itu kira-kira gitu kan. Kalau nggak ada uang ngomong kira-kira gitu. Kalau nggak ada uang pakai ongkos. Ya kita fair-fairan aja apa yang ada sekarang ini kan. Nah itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengarkan solusi dan harapan dari Bang Lat. Kita langsung saja nih ke Bang Gun yang sudah tidak sabar ingin mengutarakan pendapatnya ya. Silakan Bang. Iya, ini ada tambahan. Apa itu Bang? Terbias seperti pemikiran Bang Ali tadi, katanya ada yang berbisik di pemikiran saya. Ya. Iya Bang. Kembali terkait dengan solusi. Oke. Karena sesuai dengan apa hadis Nabi itu, innal lu biniat katanya. Jadi dikembalikan kepada niat. Iya, kan? Jadi dikembalikan kepada niat. Kalau pemerintah daerah ini memang punya niat untuk memperbaiki,
ya segeralah ya itu. Dan harapan saya Oke. kembali lagi untuk permasalahan-permasalahan ini, pertama saya pernah membuat satu masukan untuk Bapak Bupati, baik pejabat eksekutif maupun legislatif, untuk meminta ada seperti ruang publik lah seperti ini, yang kita ibaratkan itu temu tatap muka dengan mencurahkan segala isi hati yang bisa diterima oleh pejabat-pejabat publik ini, baik eksekutif maupun legislatif. Ini ruang-ruang yang sangat cepat untuk kita mengatasi suatu masalah yang ada di Lampung Utara. Dan apa yang disampaikan Bang Ali tadi itu, ketika pemerintah selaku fasilitator diterima oleh masyarakat mempunyai inisiator, Iya. ketika dikembalikan lagi fasilitatornya ini diam, ya bukan keberhasilan menurut saya ya. Ini saya menjawab karena tadi Bang Ali mengatakan keberhasilan pemerintah, tapi saya menjawab ini bukan keberhasilan pemerintah, kemogokan pemerintah. Mungkin itu sindiran secara halus saja. Iya, ya. Keberhasilan pemerintah. Jadi lebih biar juga publik ini lebih tegas. Iya. Satu harapan saya terkait dengan semua permasalahan yang ada di Lampung Utara mengenai infrastruktur dan lain sebagainya tergantung dari niat pemerintah daerah itu Lampung Utara untuk perbaikan Lampung Utara. Kedua, kita meminta untuk pejabat eksekutif dan legislatif untuk membukakan ruang publik seperti acara kita pada malam hari ini untuk menerima semua aspirasi masyarakat ya. Yang ketiga adalah tadi itu pengawasan yang lebih diperketat. Kita masyarakat jangan pernah bosan untuk berbicara. Jadi betul sekali adalah tidak ada negara kalau nggak ada rakyat, Benar. tidak ada daerah kalau nggak ada rakyat. Iya. Nah ketika ini sudah suara rakyat, tolong dong didengar ya, itu saja. Mungkin 3 poin itu: pengawasan, niat pengawasan, dan ruang publik. Oke. Itu Niat, solusinya. pengawasan, dan ruang publik. Nah itu ya. Oke, terima kasih. Oke. Kalaupun ada salah dari pribadi saya pada penyampaian ini malam ini, kalaupun ada benar itu mewakili masyarakat Provinsi Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara, Iya. dan kita yang ada pada malam hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tadi sudah mendengarkan solusi yang solutif yang ditawarkan oleh Bang Mak dan Bang Gun. Oke, last solution nih Bang, dari Bang Ali, atau mungkin harapannya nih Bang untuk terkait dari infrastruktur Lampung Utara ini Bang yang rusak. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Bicara solusi yang nyata ya, sebaiknya memang pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara ini segera memperbaiki 2 jalan lingkar utama itu. Iya. Itu di jalan itu dibuat dari Kali Pinta Bernah dan Kali Cinta Simpang Wonogiri ya. Nah, itu 2 jalan itu harus dibuat bagus dan berfungsi. Nah, Karena itu jalan katakanlah jalan yang mendukung perekonomian itu. Itu jalan itu. Bila perlu aparat keamanan juga hadir di situ gitu untuk Standby ya, Bang? standby. ya. Yang bila perlu nggak usah ada pembangunan lah jalan dalam kota. Kalau memang untuk memperbaiki jalan itu uangnya hanya cukup untuk itu. Tapi yang kita tahu ini uangnya nggak cukup gitu kan. Sekarang aja dak untuk jalan 0. Seperti itu. Ini hukuman karena hukumannya terkait 3 tahun kemarin nggak ada serapan dana. Artinya dikasih uang untuk belanja nggak bisa dibelanjain. Ya. Nah ini kondisi Lampung Utara. Apalah itu namanya deh. Fungsi. Nah nggak ngerti saya itu. Ya. Dikasih uang untuk belanja nggak bisa dibelanjain. Balik lagi ke pusat gitu kan. Nah itu solusinya yang nyata saya kira gitu ya. Supaya jalan itu awet. Di dalam rapnya itu dicairkan, dimasukkan aja pemasangan portal sekian gitu. Kalau mobil misalnya itu jalan kapasitas 8 ton, ya kira-kira mobil 8 ton boleh lewat. Lebih dari itu ya jangan tutup. Silakan cari jalan lain. Karena itu sekali lewat aja loh. Benar.
Bukan, wih maaf sih Pak, saya lewat sekali ini aja tolong. Ya lewat gitu langsung hancur. Ya kan emang ini juga ya itu tadi keterkaitannya saya bilang kan, perencananya juga ada kesalahan, pelaksananya juga ada kesalahan, pengawasnya juga ada kesalahan. Saya kira gitu kan. Berarti rulesnya yang harus diperbaiki dari dasar. Iya ruasnya. Lalu ke anggota DPRD juga ya jangan nunggu laporan masyarakat lah gitu kan. Mereka kan sudah dibayar oleh rakyat, mereka itu dibayar oleh rakyat untuk bekerja, untuk berbicara gitu kan. Nah, turun lihat jalan itu, kalau ada pekerjaan atau ada kerusakan ya lihat turun gitu. Tapi juga jangan buang juga ego seperti kata Bang Laksamana tadi, buang juga ego, jangan karena itu kampung saya, rumah saya, daerah pemilihan saya itu harus utama gitu. Jangan begitu, karena penentuan jalan itu ada variabel-variabelnya. Salah satu variabelnya adalah sejauh mana dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Apakah dari situ ada komoditi yang dibawa atau tidak. Nah gitu. Jadi skala prioritasnya itu harus ada ya Bang. Karena kalau nunggu cukup nggak pernah cukup. Anggaran dari pusat itu untuk memperbaiki ini nggak pernah cukup. Apalagi kita Lampung Utara tahu sendiri. Kita ini punya APBD yang paling jelek di Lampung. APBD kita paling jelek di Lampung. Karena 65% itu sudah digunakan untuk belanja mereka, untuk gaji itu. Pegawai-pegawai itu apa-apa itu kita yang gaji 65%. Jadi cuma 35%. 35% itu pun nggak bulat untuk pembangunan gitu. Enggak. Masih ada juga kegiatan-kegiatan yang non fisik di situ gitu. Paling jelek kita ini. Kebanyakan pegawai. Ya, saya kira gitu ya. Kompleks sekali permasalahan. Itu aja ya. Ya, saya kira gitu karena saya dari ekonomi jadi saya belajar keuangan negara sih. Jadi inilah jadi saya bilang tadi. Jadi kira-kira gitulah ya. Solusinya ya itu aja lah. Pasang portal lah langsung dalam RAP itu. Ini kapasitas jalan 8 ton. Biar masyarakat secara otomatis mereka tahu. Mereka tahu. Oh, ini lebih dari 8 ton. Jangan lewat sini dong, gitu kan. Ini ada aturannya, bisa baca nggak lo? Kita Pak Supir kan kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bang Mahali, Bang Gur, Bang Lak atas waktunya pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga sudah berdiskusi di Ruang Warna ID. Semoga di kesempatan lain kita dapat berdiskusi kembali. Mungkin dengan tema yang menarik mungkin ya Bang ya nanti Bang. Ya. Makasih banyak ini Bang sudah memenuhi undangan Warna ID. Infrastruktur di Lampung Utara masih menjadi sorotan publik untuk segera dibenahi. Harapan-harapan masih saja mencuat dan harus diambil dengan gerak nyata yang tepat. Semoga dengan ini pemerintah dapat kembali melihat dan memprioritaskan bahwasanya infrastruktur di Lampung Utara harus dan menjadi prioritas untuk segera dibenahi. Terima kasih untuk waktunya. Saya Amalia dari Warna ID. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Abang-abang juga jangan lupa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.